Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan coba mengupas membuat aplikasi dengan menggunakan Google Sheet sebagai database penyimpanan datanya. Pada bagian ini, kita akan coba belajar menghubungkan antara Flutter sebagai framework untuk pembuatan aplikasinya dengan Google Sheet sebagai database-nya. Baik, yang perlu kita siapkan pertama adalah kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu Google Sheet API. Ya. Kemudian kita membutuhkan ID Sheet yang akan kita gunakan. Dan berikutnya adalah kita harus menginstal package G-Sheets untuk Dart. Baik, ya tanpa panjang ke lebar, kita lakukan konfigurasi awal dulu. Pertama kita aktifkan dulu Google Sheet API-nya. Teman-teman bisa membuka konsol Google. Kemudian jika belum memiliki project, silakan buat project baru ya. Di sini saya akan menggunakan project yang sudah ada saja. Nah, berikutnya adalah kita tinggal aktivasi Google Sheet-nya. Kita aktifkan di sini. Kita ketikkan saja sheet. Dan kemudian teman-teman bisa mengaktifkannya. Ya. Karena sebelumnya saya sudah mengaktifkan, jadi di sini sudah terlihat aktif ya dengan muncul menu manage. Berikutnya kita aktifkan juga untuk API Google Drive-nya. Nah, ini juga kita aktifkan. Langkah berikutnya adalah kita membuat kredensial ya, untuk akses ke API tersebut. Ya, kita buat kredensialnya terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, yang akan kita gunakan adalah service account. Kita gunakan kredensial tipe service account di sini. Ya, kita berikan nama saja. Latihan G-Sheets. Kemudian create and continue. Ya, pada bagian ini kita bisa menambahkan akses ya kepada akun yang lainnya. Kita abaikan dan kita klik done saja karena dua pilihan ini adalah opsional. Tidak diisi juga tidak masalah. Baik, nah di sini sudah jadi ya service account-nya dan yang kita butuhkan adalah file JSON-nya. Ya, di key di sini. Nah, kita tambahkan baru buat key. Nah, kita buat key yang baru dalam format JSON. Kita create. Oke, dan tersimpan di sini. Baik. Ini kredensial untuk akun yang sudah kita buatkan. Berikutnya kita siapkan Google Sheet-nya. Kita buat Google Sheet baru. Kita siapkan Google Sheet. Oke, ada terjadi error, diminta muat ulang. Oke. Kita beri nama dulu sheet-nya ya.
Selanjutnya kita buatkan tabelnya, tabel database-nya. Ya, misal saya memiliki 4 field di sini. Oke, berikutnya kita rubah nama sheet-nya. Kita ganti nama worksheet-nya. Misal jadi siswa. Oke. Baik, kita sudah menyiapkan Google Sheet yang akan kita jadikan sebagai database. Nah, langkah berikutnya adalah supaya Google Sheet ini bisa kita akses di aplikasi Flutter-nya, kita perlu membagikan akses ke Google Sheet ini. Ya, kita klik menu bagikan. Nah, dibagikannya kepada siapa? Dibagikannya adalah kepada, nah ini, ya, akun yang kita buat di konsol Google-nya ya, kita kopikan di sini. Kita copy, nah, kita tambahkan di sini. Ya, selanjutnya kita klik bagikan saja. Nah, sampai di sini akun yang kita buat ini sudah bisa mengakses. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita dapatkan ID sheet-nya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan ID sheet pada link URL di atas sini. Nah, ID sheet-nya adalah bagian ini. Setelah D, oke, sampai di sini ini adalah ID-nya. Ya, kita kopikan saja dulu. Kemudian kita simpan dulu sini ya. Oke, nanti kita gunakan. Ya, pertama adalah kredensial dari Google-nya, kemudian adalah ID-nya. Setelah persiapannya cukup selesai, di mana kita sudah memiliki kredensial dari project Google kita dan juga ID dari Google Sheet kita, langkah selanjutnya kita bisa menyiapkan Flutter-nya untuk melakukan koneksi terhadap Google Sheet yang kita miliki. Baik, ya kita akan membuat sebuah tampilan aplikasi sederhana saja. Ya, dari Flutter kita hapus yang tidak kita butuhkan.
Baik, di sini kita sudah membuat sebuah tampilan sederhana ya, berupa sebuah tombol. Skenario adalah ketika saya klik, kita akan memeriksa apakah aplikasi kita ini berhasil terhubung ke Google Sheet atau tidak. Ya, kita rapikan dulu tampilannya supaya... Oke, saya tambahkan padding. Ya. Kemudian kita ketengahkan saja teksnya. Baik ya, cukup seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah kita tambahkan package G-Sheet. Kita tambahkan package G-Sheet-nya ke project Flutter kita. Ya, teman-teman bisa menambahkan dengan menuliskan package-nya di bagian sini. Ya, tambahkan, atau kita bisa melalui menu terminal. Kita ketikkan saja Flutter pub add G-Sheet. Sudah ditambahkan, angka selanjutnya adalah kita download ya, Flutter pub-get. Baik, sampai sini kita sudah menginstal package G-Sheet-nya ke dalam project Flutter kita. Dan sekarang tinggal kita gunakan di aplikasi. Kita buatkan folder baru, misal saya buatkan models ya. Nah, berikutnya kita ambil data kredensial dari Google Console dan juga ID, ya, supaya nanti bisa kita gunakan secara
terus-menerus ya. Jadi tidak perlu kita tuliskan di setiap script kita tambahkan di dalam sebuah file library saja. Library, kita kasih nama config. Kita buat konstanta kredensial JSON. Oke. Kita kopikan semuanya. Kemudian kita buat spreadsheet ID-nya. Kita kopikan sini. Oke, kita save. Nah, berikutnya kita buatkan kelas ya, untuk melakukan komunikasi dengan sheet dari siswa. Di sini, sheet dari siswa. Kita buatkan kelasnya, kita import terlebih dulu, import GSheet-nya. Kemudian kita import juga config yang kita buat tadi. Sebagai config, kita buatkan kelas siswa models. Kemudian kita buat kita masukkan kredensialnya. Kita buatkan sebuah function feature init kita masukkan ID-nya, config spreadsheet ID. Kemudian oke. Nah, kita akan bekerja dengan sheet apa? Nah, kita sudah memberikan nama sheet-nya adalah siswa ya. Siswa di sini. Kita tuliskan siswa. Siswa. Oke, pakai kutip 2. Oh, maaf. Ya. Kita pakai worksheet by title. Siswa. Oke. Jadi fungsi init ini digunakan adalah untuk mengkomunikasikan kelas siswa model untuk mengambil pertama adalah spreadsheet-nya berdasarkan ID-nya, kemudian kita ambil sheet yang akan kita gunakan dan kita simpan di variabel sheet di sini. Langkah selanjutnya kita coba tes koneksinya dengan mencetak pada konsol ya data dari sheet yang kita miliki. Di sini saya memiliki satu data siswa. Kita akan coba cek tes
cetak di konsol dengan mekanisme saat kita klik tombol tas koneksi, maka dia akan muncul di konsol. Berarti kita perlu memanggil function atau metode init yang dimiliki oleh siswa models. Kita import terlebih dulu. Import package tutorial. Sheets, models, dan oke. Selanjutnya kita buatkan sebuah variabel baru, siswa models sama dengan siswa models. Oke. Kita panggil saat tombolnya diklik di bagian sini, siswa models.init. Oke, kita coba tes. Oke, kita perbaiki dulu apa yang salah di sini. Oke, kita panggilnya di sini saja ya. Oke, sudah terreload dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah, bisa diperhatikan di bagian sini akan muncul sebuah list ID, nama, alamat kelas ya. Kemudian datanya 1 Henry Jalan Tengah nomor 135 10 RPL ya, sesuai dengan data yang ada di Google Sheet yang kita miliki di sini. Ya. Demikian tutorial koneksi Flutter dengan Google Sheet sebagai database. Ya, kita akan lanjutkan pada tutorial yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.